Bayangkan, udah pai marantau, bajan jika pulang maminang. Tapi di kampuang, si gadi dipaso kawin jo orang lain. Apa nan kata jadi? Saksikan jodoh nan tak gantikan. Kisah cinta nan di Ujuang Tanduak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak-sanak Mustika Jaya dimanapun barado. Basua baliak kito dalam caritonan kamanyan tua hati, caritonan mungkin pernah kito alami, atau sakadar mandi pelajaran hiduik. Dalam video ko, Mustika Jaya akan membawa sanak ke dalam kisah jodoh nan tak gantikan. Sebuah roman picintoan nan dimulai di tepi pantai, di bawah langit sanjo nan mamacik bara. Kisah tentang cinta kesatian, jo takdir nan kadang indah sesuai jo harapan. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa like, comment, share, jo subscribe kanal Mustika Jaya ko, supaya kita semangat untuk membuat konten yang lebih menarik. Nah, tanpa ba-ba lay, mari kita mulai kisah jodoh nan tak gantikan. Desiran ombak pantai Padang secara lembut merambat di sepanjang pesisir, menjadi saksi bisu sekaligus sakral bagi kisah cinta Andra dan Ovi yang tumbuh di sana. Di balik langit senja yang memerah seperti api, keduanya berdiri berdampingan, saling bertukar janji setia, berikrar menunggu kesempatan tepat hingga hari pelaminan mereka tiba. Andra, dengan mimpi besar dan tekad baja yang menggelora di pundaknya, merantau ke perantauan jauh demi membawa kebahagiaan bagi Ovi. Sedangkan Ovi, dengan hati yang tulus dan penuh kesetiaan, berjanji untuk menunggu kepulangan Andra, meskipun badai kehidupan berusaha memisahkan mereka. Namun, kehidupan dan takdir seringkali berjalan tak sesuai dengan harapan manusia. Kehidupan yang semula penuh harap itu mulai menghadirkan tantangan yang tak terduga, menguji kekuatan cinta, serta kesetiaan mereka. Andra Respati, seorang pemuda Minang gagah berani, melangkah mantap memasuki dunia metropolitan Jakarta yang penuh hiruk-pikuk dan tantangan. Kota besar ini menyambutnya dengan sejuta harapan, namun juga tak kalah menawarkan ribuan rintangan yang harus ia taklukkan. Dengan bekal semangat pantang menyerah dan doa tulus dari sang kekasih yang selalu menemaninya dalam setiap asa, Andra bekerja keras tanpa kenal lelah. Siang dan malam, ia ingin membuktikan bahwa cinta yang tulus dan kerja keras yang konsisten mampu mengubah nasib, sekaligus mewujudkan impian yang selama ini mereka rajut bersama. Suatu malam yang dingin, di sebuah warung kopi sederhana di sudut Jakarta yang dipenuhi cahaya remang, Andra dengan suara penuh rindu menghubungi Ovi yang tengah sibuk di kampung halaman. Assalamualaikum sayang, lagi apa? Waalaikumsalam Muda. Lagi bantu Bundo masak. Sudah makan belum? Belum sayang, hari ini sangat melelahkan. Jakarta memang keras sekali. Sabar ya Uda. Semua pengorbananmu pasti berbuah manis. Denai selalu mendoakanmu. Terima kasih sayang, doa dan harapanmu yang membuatku tetap kuat. Tunggu aku pulang ya, kita akan wujudkan semua mimpi kita bersama. Sementara itu, di kampung halaman yang sejuk dan penuh kenangan, Ovi Fursti menjalani hari-harinya dalam bayang-bayang tekanan keluarga. Ayah dan ibunya selalu mendesaknya untuk segera menikah, karena mereka ingin melihat anak perempuan mereka bahagia dan memiliki kehidupan yang mapan. Pinangan dari beberapa pemuda setempat berdatangan silih berganti, tapi hati Ovi tetap terpaut dan setia pada Andra. Dengan teguh, ia selalu menolak semua tawaran tersebut, berharap Andra akan segera pulang dan memintanya menjadi pendamping hidup. Suatu siang yang terik, Bundo menemui Ovi yang sedang menyulam di beranda rumah, mencoba menyampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Ovi nak, sampai kapan kamu mau terus seperti ini? Andra itu entah kapan pulangnya. Lihatlah, banyak pemuda yang lebih baik darinya yang ingin meminangmu. Bundo, Denai sudah berjanji dengan Uda Andra. Denai akan terus menunggunya sampai dia pulang. Janji memang penting, nak. Namun, jangan sampai kamu mengorbankan kebahagiaanmu sendiri demi sesuatu yang belum pasti. Pikirkanlah dengan matang dan dewasa. Ovi menghadapi dilema batin yang amat berat. Di satu sisi, ia mencintai Andra dengan sepenuh hati.
Namun di sisi lain, ia tak ingin mengecewakan harapan orang tuanya yang sudah berusaha maksimal merawatnya dan menginginkan yang terbaik bagi masa depannya. Setelah melewati pergulatan jiwa yang panjang dan penuh air mata, Ovi akhirnya memilih untuk menerima perjodohan yang telah diatur oleh orang tuanya. Dengan tangan yang gemetar dan napas yang tersendat, ia menulis pesan singkat kepada Andra sebagai ungkapan berat hatinya. Udah Andra, maafkan Denai. Denai tidak bisa menunggumu lagi. Ayah dan Bunda sudah menjodohkan Denai dengan orang lain. Denai harap Uda bisa mengerti dan memaafkan Denai. Tulis Ovi dengan tatapan senu air mait membasahi pipinya. Pesan itu sampai kepada Andra saat ia tengah beristirahat sejenak di tempat kerjanya yang sederhana. Ia terperanjat dan sulit mempercayai isi pesan tersebut. Rasa sakit segera menyerang hatinya seperti jarum yang menusuk. Tidak mungkin, ini pasti mimpi buruk. Dengan penuh harap dan putus asa, ia mencoba menghubungi Ovi berulang kali, namun teleponnya tidak pernah diangkat. Upaya demi upaya dicobakan, namun semua berakhir dengan kesunyian yang membebani hatinya. Dunia Andra seolah runtuh dalam sekejap, dan ia merasakan kesedihan yang mendalam sekaligus kekosongan yang membelenggu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Ovi, apa salahku? Seiring waktu berlalu, Andra berusaha bangkit dari keterpurukan yang menyakitkan itu. Ia menumpahkan segala energi dan fokusnya pada pekerjaan, berusaha mengikis bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Dalam suatu malam di sebuah warung Padang yang sederhana namun hangat, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Rina, anak rantau juga asal Bukit Tinggi yang datang ke Jakarta untuk menjemput mimpi dan harapan. Boleh saya duduk di sini? Tempat lain sudah penuh. Oh, silakan. Saya Rina, anak rantau juga dari Bukit Tinggi. Senang bertemu denganmu. Saya Andra. Pertemuan yang akan mengubah segalanya. Hari demi hari berlalu, dan keakraban antara Andra dan Rina semakin erat. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, saling bercerita tentang pengalaman hidup, perjuangan, hingga impian masa depan. Andra mulai merasakan kenyamanan dan kebahagiaan yang bertumbuh perlahan saat berada di dekat Rina. Kehadiran Rina seperti oase di tengah gurun yang kering, memberikan semangat baru dan harapan akan kebahagiaan yang mungkin masih bisa diraih. Suatu malam yang cerah, saat mereka sedang berjalan-jalan santai di taman kota yang dipenuhi cahaya lampu gemerlap, Andra memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya secara jujur kepada Rina. Rina, sebenarnya, aku sudah lama memendam perasaan ini. Aku menyukaimu. Rina tersenyum lembut dan menatap Andra penuh kesehatan. Aku juga menyukaimu, Andra. Aku sudah lama merasakan hal yang sama. Setelah melewati berbagai pertimbangan matang dan pengalaman hidup yang membentuk karakter, akhirnya Andra dan Rina memutuskan untuk mengikat janji suci dalam pernikahan. Mereka membangun rumah tangga yang penuh kehangatan, harmoni, dan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama, meyakini bahwa tiap cobaan yang dilewati telah membawa mereka pada takdir yang tepat. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Rina, kamu adalah jodoh nan tak gantikan, hadiah terindah dari Tuhan untukku. Aku juga sangat bersyukur bisa menjadi istrimu, Andra. Bersamamu, aku menemukan kebahagiaan yang sejati dan rasa cinta yang tulus. Beberapa tahun kemudian, Andra dan Rina memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Minangkabau. Kehangatan suasana dan kenangan masa lalu menyambut kedatangan mereka. Di sana, mereka bertemu kembali dengan Ovi, yang kini telah melalui perjalanan kehidupan sendiri sebagai seorang janda yang tegar dan bijaksana. Andra, Rino, selamat atas pernikahan kalian. Semoga kalian selalu diberkati dengan kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih, Ovi. Kami juga mendoakan agar kamu menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu. Dalam momen penuh kehangatan itu, mereka bertiga sepakat untuk berdamai dengan masa lalu masing-masing, menyadari bahwa setiap peristiwa dan keputusan dalam kehidupan telah membentuk takdir mereka secara unik. Pertemuan itu bukan hanya sebagai penutup bab lama, namun juga sebagai pengingat bahwa hidup tak selamanya berjalan sesuai rencana.
namun selalu menghadirkan harapan baru. Cerita ini menyampaikan pesan mendalam bahwa jodoh adalah misteri dan rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang, orang yang kita cintai dengan sepenuh hati tidak bisa bersama kita karena berbagai alasan dan takdir. Namun demikian, kita tidak boleh berputus asa atau kehilangan harapan. Dengan terus berusaha, berdoa, dan membuka hati untuk kemungkinan baru, kita yakin bahwa Tuhan akan mempertemukan kita dengan jodoh nan tak gantikan. The one who is meant to be, the one who truly complements our soul, pada waktu yang tepat. Kisah ini mengajarkan tentang kesetiaan, pengorbanan, keikhlasan, dan kekuatan untuk menerima dan melanjutkan dan hidup dengan penuh optimisme dan cinta. Sanak Mustika Jaya, itu tadi kisah jodoh nan tak gantikan. Kisah nan maajaan kita bahwasanya jodoh tu rahasia Allah SWT. Kadang orang nan kita cinta mati-matian indak bisa basamojo kita. Tapi jangan putui asa. Allah pasti ka maagiah nan labiah rancak, jodoh nan tak gantikan. Pesan dari Cari Toko, taruhlah bausaho badoa jo buka hati untuk kemungkinan baru. Kesetiaan, pengorbanan, jo keikhlasan adalah kunci untuk menjalani hidupku. Mudah-mudahan Cari Toko bisa maagiah inspirasi jo pelajaran untuk kita kasadonyo. Jangan lupa, hidupku taruh bajalan. Terima kasih Allah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, jo subscribe kanal Mustika Jaya. Sampai basuo di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.